Di dompet duafa tuh seperti ini ya. Jadi dan ketika kita sampai membawa sapinya ke sana, mereka tuh, loh, saya tuh ternyata diperhatiin pada saat lagi kurban gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Kadarsi, GM Markom dari Dompet Duafa. Apa motivasi terbesar Anda bergabung dalam sebuah lembaga kebajikan? Saya adalah seorang sebelum saya masuk ke dalam Dompet Duafa, saya adalah seorang jurnalis televisi selama 15 tahun. Jadi saya berpindah-pindah televisi, salah satu terakhir saya di media televisi berita di salah satu televisi nasional besar di Indonesia. Memang ini adalah sebuah panggilan hati karena bagi saya Dompet Duafa memiliki value yang sama. Ketika saya bergabung dengan Dompet Duafa, saya sungguh amazed gitu ya, kagum dengan cara-cara Dompet Duafa bahwa ada sebuah lembaga sebesar ini yang orang-orang di dalamnya mengabdi untuk orang lain seperti itu. Jadi orang-orang itu mencari tahu bagaimana caranya biar orang-orang yang miskin ini bisa bangkit kembali. Dan itu memang sudah ada buktinya. Itulah sebabnya Dompet Duafa memiliki portofolio istilahnya M2M gitu ya. Dari from mustahik atau yang tidak mampu menjadi muzaki, jadi orang yang mampu gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa dana-dana kemanusiaan, dana-dana Islam, maksudnya zakat, infak, sedekah gitu ya, yang masuk melalui Dompet Duafa itu bisa terkelola dengan baik sehingga masyarakat itu bisa terbantu gitu ya. Dan itu yang menyebabkan saya akhirnya mungkin secara pribadi gitu ya merasa ketika saya menjadi jurnalis saya ingin memberikan manfaat saya kepada orang banyak gitu kan, menyampaikan informasi kepada masyarakat banyak. Ternyata ketika saya di Dompet Duafa saya juga merasa jadi manfaat juga, dan itulah yang menyebabkan ya insya Allah saya bisa terus istiqomah dan menjalankan amanah di Dompet Duafa karena nggak ringan lah ya untuk menjaga amanah ini di Dompet Duafa karena ini kita melihat ini adalah sebuah lembaga yang mengelola dana umat. Jangan sampai dana ini tidak tersalurkan gitu kan. Kenapa ini sangat berarti bagi saya karena ya itu dia. Bukan hanya kita yang bekerja di Dompet Duafa jadi manfaat, tetapi orang-orang yang memberikan dananya ke Dompet Duafa itu juga bisa jadi manfaat meskipun teman mungkin jadi jurnalis atau banyak pihak yang ingin membantu tetapi nggak bisa punya waktu gitu kan, bisa melalui Dompet Duafa yang menjadi media kebajikannya, kira-kira seperti itu. Sejak kapan Anda bergabung dalam lembaga kebajikan ini? Saya bergabung di Dompet Duafa sejak tahun 2018. Saya 15 tahun profesinya menjadi jurnalis. Saya tidak kepikiran untuk bergabung keluar dari profesi saya sebagai jurnalis. Tetapi ketika ada rekan yang menawarkan saya, ini ada satu lembaga dari Dompet Duafa. Saya sudah tahu Dompet Duafa karena saya donatur Dompet Duafa gitu kan. Saya dalam hati kecil saya tuh kalau nerima WhatsApp dari Dompet Duafa gitu kan atau email dari Dompet Duafa, saya selalu kepikiran, kayaknya kerja di Dompet Duafa tuh kayaknya jadi manfaat banget gitu ya. Itu dalam hati kecil saya, tapi saya nggak kepikiran untuk masuk ke dalam kerja di Dompet Duafa gitu kan. Saya nggak ada masalah dengan kantor saya, pekerjaan saya, dan saya mencintai pekerjaan saya sebagai jurnalis gitu. Saya sangat mencintai pekerjaan saya sebagai jurnalis. Jadi ada pergolakan batin dari saya nangis-nangis mas keluar dari sebagai jurnalis. Bayangkan saya 15 tahun jadi jurnalis gitu kan. Jurnalis itu memiliki privilege mas, memiliki keistimewaan. Anda bisa keluar masuk daerah tertentu, ketemu dengan pejabat, memiliki privilege itu gitu ya, yang tidak dimiliki sebagai rakyat biasa. Saya keluar dari profesi itu menjadi rakyat biasa saja gitu kan. Itu tentu yang membuat saya akhirnya merasa nangis gitu ya keluar dari profesi. Namun akhirnya saya mendapatkan wejangan dari suami dan juga orang tua saya bahwa kamu jadi jurnalis ingin memberikan manfaat buat orang lain. Kamu bekerja di Dompet Duafa tentu lebih banyak lagi yang bisa kamu berikan manfaat kepada Dompet Duafa dari skill yang kamu miliki seperti itu. Jadi saya ingat sekali ya sepertinya memang ini jalan saya ya untuk memilih bekerja di Dompet Duafa sebagai seorang amil. Saya amil mas sebutannya. Jadi kami sekarang bekerja di Dompet Duafa sebagai amil zakat gitu. Apa dampak dari setiap kebajikan yang Anda lakukan?
saya melihat banyak banget cerita-cerita gitu kan di ketika saya bergabung di Dompet Duafa. Jadi ketika Dompet Duafa itu tuh bukan hanya menyalurkan uang, Mas. Jadi kita biasanya menyalurkan dalam bentuk pemberdayaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke daerah satu wilayah, ini saya bercerita soal dana kurban ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya beli kurban itu di pinggir jalan. Kita beli di pinggir jalan dengan harga tertentu itu selalu dipotong dekat rumah kita dan kita mendapatkan bagiannya. Biasanya kayak begitu kan. Tetapi di daerah kurbannya Dompet Duafa itu dipotongnya itu di daerah-daerah kita sebutannya namanya tebar hewan kurban. Jadi kita menerbangkan kurbannya. Ini saya bercerita dulu ya sebetulnya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kita mentebar hewan kurban di pelosok-pelosok gitu ya. Jadi kurbannya itu kita taruh, kita memiliki mitra di daerah tersebut gitu kan. Jadi dari mulai sapinya, kambingnya kita besarkan gitu kan. Nanti setelah besar, setelah dilakukan proses quality control, kambingnya itu siap dikurbankan oleh donatur yang mendonasikan kurbannya melalui Dompet Duafa gitu ya. Nah, kurbannya itu dibawalah Mas ke daerah-daerah pelosok. Jadi misalnya contoh kami punya kurban di Sulawesi Selatan, sentra ternaknya di situ. Kurban sentra ternak itu dibawa ke pelosok-pelosok. Jadi kemarin itu kita bawa ke daerah namanya Malaka, itu daerah nyebrang lagi dari Makassar, terus nyebrang lagi, pokoknya total berapa belas jam perjalanan laut. Jadi nyebrang laut dan itu bawa kambing sama sapinya Mas. Seperti itu. Itu yang menyebabkan saya ngeliat, ya Allah ternyata bekerja di Dompet Duafa tuh seperti ini ya. Jadi dan ketika kita sampai membawa sapinya ke sana, mereka tuh loh, saya tuh ternyata diperhatiin pada saat lagi kurban gitu kan. Saya nggak nyangka, menurut mereka ya, kami nggak menyangka ternyata kami mendapatkan hewan kurban. Kami pikir kami terlupakan. Karena kita juga kaget tiba-tiba Mas Indra itu mau melelang gitar kesayangannya, itu kan gitar